Baik Sofi, jadi apa yang membawamu ke kemari? Mau kak curhat ibu, kan saya itu tipe yang pemalu, baru susah beradaptasi karena dari kecil sampai sekarang itu ibu selalu sama orang tua ibu, jadi kayak pasti selalu merasa oh ada temanku, ada orang tua yang menemani. Nah selama kuliah ibu kan saya pemalu, susah beradaptasi, jadi susah cari teman. Jadi mau kak cari solusi atau mau kak minta solusi bagaimana supaya merasa kak juga diterima di lingkungan baruku. Kalau begitu sebelumnya ketika Sofi berada di lingkungan kampus dan melihat teman-temannya sedang berbaur, dan kan yang seperti Sofi bilang tadi, Sofi ini merasa malu untuk merangkul temannya. Kalau boleh tahu apa yang dirasakan Sofi ketika ingin merangkul temannya, tapi karena ada sesuatu dalam diri yang membuat Sofi tidak ingin melakukannya? Takut ibu, kayak takutku siapa tahu nanti mau kak berteman sama ini, takutnya itu ibu ditolak sebelum mau kak, maksudnya mau kak kayak takut kak bicara kalau mau kak berteman sama ini karena takut ditolak. Takut ditolak ya. Apakah ada pengalaman tertentu ataupun yang membuat Sofi bisa memiliki pemikiran yang seperti saat ini, seperti pengalaman waktu kecil? Intinya ada suatu kejadian lah sehingga Sofi ini merasa takut ketika intinya merasa takut akan pandangan orang lain terhadap Sofi. Sofi kan ini merasa takut ditolak kan, tidak diterima. Jadi apakah ada pengalaman tertentu dari Sofi sendiri? Kalau pengalaman sih enggak ada ibu, tapi dari hatiku kayak takut memang ditolak. Oh, berarti emang dalam dirinya ya. Kalau boleh tahu, kan ini sudah semester 3 ya. Udah ada 2 tahun lebih mungkin Sofi berada di kampus ini. Nah, dari waktu ini, dari beberapa waktu ini, bagaimana Sofi beradaptasi di lingkungan kampus? Kalau beradaptasi ibu ya kayak mungkin yang mau, maksudnya yang welcome sama saya bakalan langsung kayak kayak mau kak berteman sama dia ibu. Tapi kalau misalnya kayak menutup diri dari saya atau kayak misalnya menolak aku ajak bicara atau apa, ya mundur kayak takut, maka itu lagi berteman. Gitu ya. Tapi di kampus ini Sofi punya teman ini kan, teman dekat atau akrab lah? Punya. Kalau gitu ya setidaknya sih Sofi punya teman, jadi kayak Sofi ini tidak terlalu menarik diri dan juga tidak terlalu merasa terpojokkan lah sama teman-temannya. Oh iya, dan lagi ini deh, apa yang Sofi percaya dari teman yang Sofi anggap dekat tersebut? Kayak kan selama ini Sofi tuh menganggap kalau semua orang-orang ini bakal menolak Sofi. Nah, apa yang kamu pikirin pada teman yang dekatmu ini sehingga kamu merasa, oh aku diterima sama dia, aku merasa tidak ditolak? Karena waktu awal-awal masuk kuliah kan saya susah cari teman. Nah mereka ini bu kayak merangkul saya, kayak nah ajak kak misalnya ayo kerja tugas ini di kosku, atau misalnya ayo tugas ini kita kerja sama-sama begitu bu. Jadi kayak saya merasa kayak oh ini merangkul saya. Oh begitu ya, baik. Kalau dari apa ya, selama sesi pertukaran pikiran ya, hal yang bisa saya dapatkan dari Sofi ini, kalau Sofi ini mungkin kurang percaya diri. Nah, mungkin Sofi bisa lebih menyadari potensi dirinya dan lebih memahami dirinya sendiri. Kalau ya meskipun memang Sofi ini memiliki rasa takut ataupun rasa malu, tapi cobalah Sofi ini merubah pikirannya itu, ubah menjadi kalau semisal kalau seenggaknya bukan aku yang memulai, maka tidak akan terjadi. Karena anggaplah misalnya Sofi ini takut untuk mengajak berteman dan juga orang-orang merasakan hal yang sama, dan ujung-ujungnya pasti Sofi akan stuck di situ-situ aja terus. Nah, jadi di sini bagaimana Sofi ini
apa ya, intinya melakukan perubahan, melakukan refleksi pada diri sendiri, sehingga Sofi ini mungkin bisa lebih nyaman, lebih bebas dalam mengekspresikan diri, sehingga Sofi ini tidak perlu khawatir orang ini akan menerima atau tidak. Dan juga kalaupun semisal Sofi ini berharap bahwa misal orang-orang ini bakal yang memulai melakukan pendekatan duluan, merangkul Sofi duluan, mungkin kecil kemungkinannya. Jadi makanya Sofi itu harus menumbuhkan pikiran yang positif dan suportif terhadap dirinya sendiri. Kalau misalkan, oh saya bisa, ketika saya ingin maka saya harus lakukan. Jadi setidaknya Sofi ini mempunyai pemikiran ataupun pola pikir seperti jika bukan saya siapa lagi. Jadi makanya terlebih lagi ini merupakan lingkungan kampus yang dimana kita tuh harus beradaptasi dengan orang yang beragam. Jadi tidak stuck itu aja. Nah, mungkin itu saja untuk Sofi hari ini. Terima kasih atas keterbukaan Sofi. Saya merasa senang bisa bertemu dengan konselor seperti Sofi ini. Terima kasih Bu. Dengan begini saya lebih merasa tenang karena saya bisa mencurahkan apa yang selama ini saya pendam Bu. Terima kasih juga untuk semua solusi dan nasihatnya. Terima kasih.